hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan kita beragam nikmat, beragam karunia, yang senantiasa menjaga kita dengan penjagaan yang terbaik, yang senantiasa melindungi kita, senantiasa melimpahkan kasih dan sayangnya untuk kita semua. Masya Allah, Alhamdulillah, di hari ini di 20 Al-Muharram 1446 Hijriah, Allah SWT berkenan kembali membersamakan kita semua di sini, di majelis kita, yang semoga dengan kehadiran kita di tempat ini kembali mengangkat posisi kita di sisi Allah SWT, berupa bertambahnya ilmu kita dan juga berupa menguatnya keimanan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pun salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, dan tentu saja semoga pula senantiasa salawat membasahi lisan-lisan kita tertuju untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia, Rasul yang sangat diistimewakan oleh Allah, Rasul yang penuh kasih kepada umatnya. Mudah-mudahan disayangi Allah SWT. Alhamdulillah, tanpa terasa bahwa perputaran waktu begitu cepat ya, begitu singkat, ketika 1445 Hijriah berlalu dan hari ini kita sudah berada di 20 Al-Muharram, bahkan di 1446 Hijriah. Mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Masya Allah, maka yang biasanya muncul kesadaran pada orang-orang yang beriman, pada mereka yang menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah merupakan satu fase perjalanan di mana nanti kita akan berjumpa dengan Allah SWT. Benda yang dicintai Allah SWT, untuk hal-hal yang seperti ini Allah memotivasi kita ya. Allah menyemangati kita bahwa apalagi dalam usia kita yang sudah tidak lagi kita berpikir tentang sesuatu yang tidak serius ya, tentang kehidupan ini, kita berpikir untuk berbekal dengan sesuatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita yang akan datang. Maka kalimat Allah itu ketika menyeru hamba-hambanya untuk mendekat kepadanya, di dalam salah satu ayat Al-Quran Allah menyifati bahwa pola kita untuk dekat kepada Allah tidak lagi dengan cara kita berjalan, tidak lagi dengan cara kita melalui perjalanan itu dengan sesuatu yang sifatnya ala kadarnya, tetapi penuh dengan kesungguhan, penuh dengan kesegeraan, sehingga kemudian Allah SWT berfirman dalam salah satu ayatnya di dalam Al-Quran, fafirru ilallah ya. Fafirru ilallah, kata Allah, maka berlarilah. Masya Allah ya, kalimatnya adalah berlarilah, kata Allah, engkau untuk mempersiapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berlarilah engkau menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala selalu bahwa di pertukaran hari, pergiliran hari, dari waktu ke waktu, yang sangat kita rasa bahwa ternyata perjumpaan kita dari Jumat ke Jumat rasanya baru kemarin ya. Baru kemarin kita jumpa lagi hari ini di sini. Insyaallah benar disayangi Allah Subhanahu wa taala. Itu semakin memperjelas pesan kepada kita bahwa kata Allah sungguh bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu mungkin kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin ya. Satu waktu kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mohon izin sebelum masuk ke materi inti ya, saya ingin menghadirkan sebuah ilustrasi bagaimana proses kita berjumpa dengan Allah. Bagaimana ketika kemudian kehidupan ini sudah berakhir, dunia ini sudah berakhir, alam barzah pun mungkin sudah berakhir, ketika kemudian Allah memunculkan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Bunda yang dicintai Allah SWT, saya kalau memikirkan hal itu, Bunda, saya membayangkan bahwa dalam banyak keterangan disebutkan pada hari kebangkitan itu seluruh manusia yang telah wafat
yang telah menjalani kehidupannya di dunia ini, maka kemudian mereka melalui sebuah proses dibangkitkan dalam kondisi dibangkitkannya itu serentak gitu. Dibangkitkan di satu tempat ya, di satu waktu serentak gitu. Saya tidak bisa membayangkan bunda sayangnya seperti apa suasananya saat itu, karena pun kalau hari ini bayangan itu dibawa dalam benak kita, bukankah hari ini penduduk dunia berkisar sekitar 7 miliar orang ya bunda ya. Itu kalau 7 miliar itu berkumpul di satu tempat, bagaimana penuh sesaknya. Dan nanti akan kita temui hari yang pasti, kata Allah, yaumul fasli, sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak ada keraguan padanya. Maka kata Allah, kita akan dijumpakan dengan seluruh manusia sejak zaman ayahanda kita semua, sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai manusia akhir zaman. Semuanya dibangkitkan dalam satu tempat yang sama yang kita kenal dengan sebutan padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar itu dibangkitkan semuanya serentak. Dan saking penuhnya manusia saat itu, masya Allah ya, yang beberapa hadis digambarkan saking padatnya kondisi manusia saat itu, entah berapa miliar yang berkumpul saat itu, yang berdiri di hadapan Allah. Maka kemudian situasinya adalah saking sesaknya mereka itu untuk sekedar bernafas saja, kemudian mereka berupaya untuk menyingkirkan dan menyungkurkan yang lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian menginjak orang-orang yang ada di dekatnya. Bisa jadi di masa-masa seperti itu, orang yang diinjak itu adalah mereka yang pernah kita cintai di dunia ya. Bisa jadi di masa-masa seperti itu orang yang kita injak adalah mereka yang paling kita bela di dunia ini ya. Kemudian disayangi Allah, bisa jadi orang yang kita injak itu adalah anak yang kita kasihi, atau mungkin pasangan hidup kita, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin orang-orang terdekat dalam hidup kita ya. Hanya untuk sekedar bisa bernafas ya, dengan nyaman, hanya untuk sekedar bisa bernafas saja dengan nyaman, untuk bisa mengurangi sesuatu hal yang terasa begitu mengganggu ya. Kemudian dirahmati Allah SWT, dan di situasi seperti itu jangan lupa dalam kondisi penuh sesak seperti itu ya, maka kemudian Allah mendekatkan matahari di atas kepala manusia. Hari ini benar dicintai Allah, jarak matahari ke bumi itu berapa juta kilometer bunda sayang? 150 ribu ya, insyaallah 150 ribu juta atau ribu saja, 150 menit perjalanan cahaya, insyaallah ya. Jadi bunda yang disayangi Allah ya, untuk jarak matahari hari ini saja, kalau misalkan didekatkan kepada kita, maksud saya bukan didekatkan, jarak matahari yang normal misalkan, kemudian tanpa terhalang oleh awan ya, cuacanya sinarnya menyengat dengan sangat teriknya, kita merasakan sesuatu yang satu rasa yang kadang mungkin terganggu ya, dengan panas yang terlalu tinggi ya, dengan suhu panas yang terlalu tinggi. Tapi nanti di yaumil akhir, di yaumil ba'ats itu maksud saya, di hari kebangkitan itu, maka kondisinya adalah ketika matahari oleh Allah didekatkan, dan jaraknya kata Allah ya, kata Rasulullah di dalam hadis-hadisnya, jarak matahari saat itu hanyalah 1 jengkal di atas kepala manusia, 1 jengkal di atas kepala manusia. Benda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saat itu digambarkan lebih lanjut bahwa ketika matahari berada 1 jengkal di atas kepala kita, apa yang terjadi bunda? Maka orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar itu, mereka berada dalam kondisi yang beragam ya. Orang-orang yang datang dengan membawa dosa, orang-orang yang datang dengan kesalahan yang tidak kunjung ditaubati dan diampuni di dunia, maka mereka kemungkinan besar berada dalam kondisi tenggelam dalam keringat mereka ya. Dan memang disebutkan bunda sayang, ada orang-orang yang kemudian ketika keringatnya mengucur ya, ada yang hingga mata kakinya ya, 149 juta kilometer ya. Ya, hari ini jarak matahari dengan kita adalah 149 juta kilometer ya. Dan di bulan ini benar-benar dan di bulan Juli ke Agustus ini kan ada fenomena di mana matahari sedang agak menjauh ya, menjauh dari bumi, lebih 60%-nya bunda ya.
Jadi hari-hari ini kita merasakan udara agak dingin, Bunda ya. Nah, tetapi maksud saya, tadi Bunda mengatakan dengan jarak sekian saja 149 juta kilometer, satu waktu kita merasa panas ya, merasakan kepanasan gitu. Nah, ini ketika matahari didekatkan satu jengkal saja di atas kepala manusia saat itu, maka yang terjadi Bunda yang disayangi Allah ya. Iya. Saat itu yang berbicarakan sudah amal-amal kita ya, amal-amal manusia. Maka di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya hingga mata kakinya ya. Maka kemudian di antara mereka ada yang kemudian terendam hingga lututnya misalkan ya. Ada yang terendam lewat hingga pinggangnya, ada yang tenggelam sampai di dadanya. Bahkan yang kasihan itu yang ketika mulai kena ke mulutnya ya, ke hidungnya. Benar disayangi Allah. Dan saya tidak pernah tahu bagaimana kondisi nanti kita semua ketika Allah bangkitkan pada mahsyar itu. Bu, itu bukan berarti air yang datang dan air keringat kita toh, dan itu khusus di tempat kita aja ya. Benar Bunda sayang. Jadi keringat itu benar Bunda sayang. Tergantung kembali ke amal-amal kita dan kembali kepada sifat maaf Allah yang kita coba upayakan di kehidupan ini. Apakah selama kita hidup ada taubat yang betul-betul kita mintakan kepada Allah? Apakah kemudian ada ampunan Allah yang Allah hadiahkan untuk kita di kehidupan ini? Benar yang disayangi Allah SWT, yang kemudian kondisinya mereka itu tenggelam ya, mungkin misalkan sampai hidungnya saja. Saya tidak bisa bayangkan Bunda, orang-orang yang pernah mengalami kehidupan dunia ini, kemudian mereka mengalami sebuah kecelakaan, misalkan meninggal dengan tenggelam. Saya ingin bertanya pada Bunda, ketika orang-orang yang di dunia ini yang mengalami kecelakaan dengan tenggelam itu Bunda, kira-kira berapa waktu sih, berapa menit untuk nyawa mereka meregang dari raganya, untuk lepas dari raganya? Ada orang yang tenggelam, berapa menit Bunda sayang? Sekitar 5-10 menit barangkali ya. Ya Bunda, sekitar 5 atau 10 menit ya. Mereka tenggelam, yang pernah mengalami tenggelam di dunia, meninggal misalkan ya, hanya mungkin proses meregang nyawanya itu berkisar 5-10 menit. Saya kemudian mencoba mempelajari tentang hal itu, bagaimana rasa sakit yang dialami oleh orang yang meninggal dengan tenggelam itu Bunda ya, karena saking sakitnya sampai kemudian nyawa pun lepas dari raganya. Bunda, di sana di yaumil akhir nanti, di padang mahsyar itu, di yaumil ba'ats itu Bunda, itu kita tidak berhitung lagi dengan hitungan menit, tidak berhitung lagi dengan hitungan jam ya, tidak berhitung lagi hari sebagaimana 24 jam satu hari di dunia ini. Ketika di sana itu Bunda, ketika ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, dan ingat, sudah tidak ada lagi kematian. Kalau ada orang tenggelam dengan keringatnya ribuan tahun ya, dia akan tenggelam dalam keringat, menahan sakitnya ya, menahan tidak nyamannya. Bahkan kemudian disebutkan bahwa orang-orang yang tenggelam dalam keringatnya, mereka kemudian mengajukan sebuah permintaan kepada Allah SWT. Ya Allah, betapa sakitnya kondisi kami saat ini ya, saat kami tenggelam dalam keringat kami ya Allah. Ya Allah, kata mereka ya, jika memang kami ini adalah para penghuni neraka, segera masukkan kami ke dalam neraka-Mu. Saking tidak tahannya, ya Allah, segera masukkan kami ke neraka-Mu. Benar disayangi Allah, itu baru masa-masa ketika kita dibangkitkan. Dan dibangkitkan pun Bunda sayang, dalam banyak hadis disebutkan bahwa memang nanti ketika proses dibangkitkan manusia itu kan seperti pohon yang ditumbuhkan ya, seperti tumbuhan yang kembali ditumbuhkan ya. Makanya di pada mahsyar itu yang terjadi pertama kali itu adalah Allah menurunkan hujan selama 40 tahun. Wallahu alam ya, ukuran tahunnya seperti apa, 40 tahun hujan, kemudian seperti tadi bertumbuh manusia itu dari tanah ya, bertumbuh kemudian kita utuh kembali. Namun yang disayangi Allah, setelah masa-masa itu, setelah masa-masa orang menanti di padang mahsyar itu, apa yang kemudian akan dihadapi setelah itu? Benda yang dicintai Allah, setelah itu maka kemudian satu persatu akan menghadapi hisabnya ya. Satu persatu akan ditimbang oleh Allah amal-amalnya, dan itu pun bukan masa-masa yang mudah gitu ya. Akan disebutkan dalam satu riwayat beberapa kondisi di mana manusia hanya ingat dirinya saja, dia tidak ingat dengan siapa. Salah satunya adalah ketika dia menghadapi hitungan Allah SWT.
berdiri di hadapan mizan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bunda sayang, kemudian setelah itu kalaupun lolos, kemudian masuk kembali kita pada tahap berikutnya, bersiap melewati sirat. Bersiap melewati sirat, ya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang pernah saya baca, perjalanan sirat itu kan bukan perjalanan sebentar. Di sana riwayatnya disebutkan sekitar 500 sampai 800 tahun perjalanan. Ya. Udah yang disayangi Allah. Nah, baru setelah itu kan ketika berhasil berada di ujung sirat, baru kita berdiri di antara surga dan neraka. Kemudian kan akan diselesaikan semua urusan-urusan yang belum beres di dunia ini. Jangan dikira kalau sudah itu lewat semua, jangan dikira bisa langsung masuk. Karena mungkin bisa jadi ada orang-orang yang pernah terzalimi di dunia, ya. Pernah ada urusan yang tidak terselesaikan di dunia, dia masih minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda yang dicintai Allah, dan hal-hal yang akan kita hadapi ke depan. Maka seperti tadi, sayangnya Allah kepada kita, kata Allah, sebab bahagia itu adalah milikku, kata Allah, ya. Sebab surga itu pun adalah punya aku, ya. Sebab ampunan juga adalah keutamaan yang aku berikan pada hamba-hamba pilihanku, kata Allah. Maka saat engkau meniti hari di masa-masa seperti ini, kata Allah, fafirru ilallah, berlarilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan percepatan kita untuk mendekat kepada Allah, kita meraih limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 11-12 menit menjelang ke waktu zuhur, saya cukupkan dulu sementara Bunda, ya, untuk kalimat-kalimat pembukanya. Insyaallah lanjut kembali nanti ba'da salat zuhur berjamaah. Mudah disayangi Allah, saya akhiri dulu dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.